Gila bro, coba lu lihat apa yang ada di piring lu sekarang. Nasi, ayam, sayuran. Lu pikir itu cuma sekedar makanan buat bertahan hidup? Salah. Di tahun 2026 ini, makanan bukan lagi sumber nutrisi. Makanan udah jadi senjata. Lu ngerasa nggak sih, kenapa kerja makin keras, tapi harga beras makin nggak ngotak? Kenapa harga cabai bisa lebih mahal dari harga diri spekulan? Dan kenapa petani kita makin miskin padahal kita semua butuh makan setiap hari? Dengerin gua baik-baik. Ada perang sunyi yang lagi terjadi sekarang dan medan tempurnya bukan di perbatasan negara, tapi di dapur lu. Ada sekelompok kecil raksasa global yang sekarang lagi pegang remote control atas apa yang boleh lu makan dan berapa harga yang harus lu bayar buat itu. Mereka nggak butuh peluru buat naklukin satu bangsa. Mereka cuma butuh kuasai benih, pupuk, dan distribusi. Hari ini, kita bakal bongkar sejarah rahasia di balik kiamat pangan. Kita bakal bedah gimana sistem sengaja bikin lu ketergantungan sama makanan sampah supaya lu gampang sakit. Dan gimana mereka pelan-pelan mematikan petani lokal biar lu nggak punya pilihan selain beli dari mereka. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah strategi monopoli perut yang bakal bikin lu mikir 2 kali sebelum suapan berikutnya. Sebelum piring lu benar-benar dikontrol total, tekan tombol subscribe sekarang. Kita kunci dulu sejarahnya biar lu paham gimana perang ini dimulai. Lu mungkin pernah dengar istilah revolusi hijau di buku sekolah sebagai prestasi besar umat manusia yang berhasil nyelamatin dunia dari kelaparan massal di tahun 60-an. Secara narasi, ini terdengar heroik. Penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, dan pestisida buat bikin panen meledak berkali-kali lipat. Tapi dengerin gua, di balik angka produksi yang naik itu, ada kontrak setan yang gak pernah dijelasin ke kakek nenek kita dulu. Sebelum era ini, petani itu berdaulat. Mereka punya benih alami sendiri yang bisa disimpan dari hasil panen tahun lalu buat ditanam lagi tahun depan. Tapi begitu revolusi hijau masuk, sistem memaksa mereka pakai benih hibrida yang sudah dipatenkan oleh korporat raksasa. Masalahnya satu, benih ini didesain mandul atau nggak bakar maksimal kalau ditanam ulang. Artinya apa? Petani lu nggak lagi jadi pemilik lahan yang merdeka. Mereka berubah jadi langganan tetap yang tiap musim tanam harus setor duit ke perusahaan buat beli benih baru. Nggak berhenti di situ, jebakan ini makin dalam karena bibit ajaib ini aus banget sama nutrisi kimia. Lu nggak bisa cuma pakai kompos alami, lu wajib beli pupuk kimia dan pestisida yang secara kebetulan seringkali diproduksi oleh perusahaan yang sama dengan pembuat benihnya. Ini adalah model bisnis lock-in yang sangat licik. Petani kita dipaksa ninggalin kearifan lokal yang gratis dan berkelanjutan demi teknologi yang bikin mereka ketergantungan seumur hidup. Tanah yang dulunya subur secara alami pelan-pelan kecanduan kimia. Kalau lu berhenti kasih pupuk pabrikan, tanahnya bakal ngambik dan gak mau numbuhin apa-apa lagi. Lu lihat polanya. Ini bukan sekedar kemajuan pertanian, ini adalah pengambil alihan kedaulatan pangan secara halus. Kita udah menukar ketahanan pangan jangka panjang demi lonjakan produksi jangka pendek yang cuma menguntungkan dompet para raksasa agrokimia dunia. Dan yang paling ngeri adalah hilangnya keanekaragaman hayati kita. Lu tahu nggak kalau dulu kita punya ribuan varietas padi yang tahan berbagai cuaca. Sekarang, demi efisiensi industri, varietas itu dimusnahkan dan diganti sama 1 atau 2 jenis bibit seragam yang dikontrol korporat. Begitu ada satu hama baru yang pinter atau perubahan iklim yang ekstrim, seluruh sistem pangan kita bisa runtuh dalam semalam. Karena kita nggak punya cadangan varietas alami lagi. Inilah yang gua sebut sebagai paten atas kehidupan. Mereka nggak perlu menjajah negara elu pakai tank atau pesawat tempur. Mereka cukup kuasai apa yang ditanam petani elu dan otomatis mereka kuasai seluruh isi perut bangsa elu. Revolusi hijau bukan hadiah buat kemanusiaan. Itu adalah peluru pertama dalam perang monopoli pangan yang bikin kita semua jadi tawanan di tanah kita sendiri. Setelah mereka berhasil ngunci petani lewat benih dan pupuk, target selanjutnya adalah lidah lu.
Pernah mikir nggak kenapa mie instan, gorengan, atau minuman manis itu harganya jauh lebih murah daripada seporsi salad atau buah-buahan segar? Ini bukan kebetulan ekonomi, tapi ini adalah strategi penjajahan lewat lidah. Sistem sengaja mensubsidi komoditas seperti jagung, gandum, dan kedelai dalam skala masif, bukan buat dikasih makan ke rakyat dalam bentuk utuh, tapi buat diolah jadi bahan kimia murah seperti sirup jagung tinggi fruktosa atau HFCS, tepung putih, dan minyak nabati sampah. Bahan-bahan inilah yang jadi fondasi makanan olahan yang lu konsumsi tiap hari. Lu bukan lagi makan nutrisi, lu lagi makan hasil rekayasa laboratorium yang didesain oleh para ilmuwan pangan buat memicu titik kecanduan di otak lu yang namanya bliss point. Mereka pakai kombinasi lemak, gula, dan garam yang presisi, supaya otak lu ngelepasin dopamin, bikin lu nggak bisa berhenti ngunyah meskipun perut lu udah penuh. Inilah yang gua sebut sebagai candu legal. Korporat pangan raksasa ini tahu kalau mereka bisa bikin lu kecanduan sama rasa buatan, mereka bakal punya pelanggan seumur hidup yang nggak akan pernah komplain soal kualitas nutrisi. Dampaknya ngeri, bro. Kita sekarang ngadepin pandemi penyakit tidak menular, mulai dari obesitas, diabetes, sampai hipertensi, yang semuanya berakar dari piring makan kita sendiri. Tapi dengerin bagian paling liciknya. Perusahaan yang bikin lu kecanduan gula ini seringkali punya hubungan gelap atau berada dalam lingkaran investor yang sama dengan raksasa farmasi yang jual obat diabetes dan darah tinggi ke lu. Ini adalah ekosistem bisnis yang sempurna. Mereka bikin lu sakit lewat makanan murah, lalu mereka dapat untung lagi saat lu harus beli obat seumur hidup buat ngobatin dampak dari makanan itu. Lu dijadiin sapi perahan 2 kali, sekali di supermarket dan sekali lagi di apotik. Kenapa pemerintah nggak ngelarang? Karena industri ini punya lobby yang terlalu kuat. Mereka ngebungkus racun ini pakai label praktis, ekonomis, atau diperkaya vitamin A sampai Z buat nipu logika lu. Mereka pengen lu tetap lemas, tetap gampang capek, dan otak lu tetap berkabut karena kebanyakan asupan gula dan kimia. Kenapa? Karena manusia yang sehat, bugar, dan punya pikiran jernih itu berbahaya buat sistem. Mereka bakal mulai nanya-nanya dan mulai protes. Tapi manusia yang lelah, sakit-sakitan, dan cuma mikirin makan apa yang enak dan murah hari ini adalah populasi yang sangat mudah diatur. Lidah lu udah dijajah, selera makan lu udah dipatenkan, dan kesehatan lu udah dikomoditaskan. Di balik bungkus makanan yang warna-warni itu, ada strategi besar buat mastiin kalau lu tetap jadi bagian dari mesin ekonomi mereka, tanpa pernah punya energi buat berontak. Sekarang kita bedah kenapa nasib petani di negeri agraris kayak kita justru makin tragis dan kenapa anak muda sekarang lebih milih jadi buruh pabrik daripada nerusin sawah bapaknya. Ini bukan cuma soal gengsi, tapi ini adalah hasil dari desain ekonomi yang sengaja bikin harga pupuk dan bibit selangit. Tapi di saat yang sama, mereka ngebuka keran impor lebar-lebar tepat saat petani lokal mau panen raya. Hasilnya, harga gabah hancur, petani rugi total, dan mereka kejebak dalam utang yang gak pernah lunas. Inilah strategi pemiskinan terstruktur. Tujuannya supaya petani-petani kecil ini nyerah, ngerasa gak punya masa depan di tanah sendiri, dan akhirnya terpaksa jual lahan mereka buat nyambung hidup atau bayar utang bank. Pas tanah-tanah itu dijual, tebak siapa yang nunggu di balik pintu dengan tumpukan duit tunai. Bukan petani lain, tapi korporat raksasa dan spekulan tanah yang pengen ngubah lumbung pangan kita jadi properti atau perkebunan monokultur skala industri. Ini yang gue sebut sebagai fenomena The Great Land Grab atau perampasan tanah gaya baru. Kalau lu lihat data global, orang-orang terkaya dunia, mulai dari taipan teknologi sampai manajer investasi raksasa, sekarang lagi gila-gilaan borong jutaan hektar tanah pertanian di seluruh dunia. Kenapa mereka yang biasa main saham tiba-tiba tertarik sama lumpur? Karena mereka tahu kalau di masa depan, kontrol atas tanah adalah kontrol atas nyawa manusia.
Mereka pengen jadi tuan tanah digital di mana lu nggak punya pilihan selain beli makanan dari sistem mereka. Di Indonesia, kita lihat fenomena ini lewat proyek-proyek food estate yang seringkali gagal total di tangan korporat, tapi sukses ngebabat hutan dan ngusir masyarakat adat atau petani lokal dari ruang hidupnya. Tanah yang tadinya dikelola secara kolektif dan penuh kearifan lokal, sekarang dipaksa masuk ke dalam sistem kapitalisasi yang cuma peduli sama angka ekspor, bukan soal perut rakyat di sekitarnya. Kematian petani lokal adalah lonceng kematian buat kedaulatan sebuah bangsa. Begitu petani kita punah, kita bakal masuk ke era di mana kita nggak punya daya tawar lagi sama sekali. Kita bakal jadi bangsa yang ngemis makanan ke pasar global dan harganya bakal ditentukan oleh spekulan di London atau New York yang bahkan nggak tahu rasanya nanam padi di bawah terik matahari. Lu harus sadar, kalau setiap hektar sawah yang berubah jadi perumahan atau pabrik, itu adalah satu langkah menuju ketergantungan total. Sistem pengen lu nggak punya akses ke tanah, nggak punya akses ke bibit, dan nggak punya akses ke cara buat ngasih makan diri lu sendiri. Mereka pengen lu tetap jadi konsumen yang patuh di supermarket, yang bayar berapapun harganya karena lu udah nggak punya pilihan lain. Perang ini bukan lagi soal siapa yang punya tentara paling kuat, tapi soal siapa yang punya tanah paling luas buat nentuin siapa yang boleh makan dan siapa yang harus kelaparan. Sekarang, coba lu pasang sabuk pengaman, karena kita bakal masuk ke wilayah yang bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Pernah dengar narasi dari lembaga elit global yang bilang kalau di tahun 2030 nanti, lu bakal nggak punya apa-apa, tapi tetap bahagia? Nah, salah satu pilar dari agenda itu adalah perubahan total pada apa yang boleh lu telan. Mereka mulai ngebombardir kita dengan narasi kalau makan daging sapi atau ayam itu jahat buat lingkungan, penyebab pemanasan global, dan nggak berkelanjutan. Sebagai solusinya, mereka mulai ngenalin apa yang gue sebut sebagai protein simulasi. Mulai dari daging yang dicetak di laboratorium dari sel punca, sampai tepung serangga yang disisipin ke dalam camilan lu. Dengerin gue, ini bukan soal menyelamatkan bumi. Ini soal sentralisasi nutrisi. Kalau lu makan sapi yang dipelihara petani lokal, sistem nggak bisa kontrol lu. Tapi, kalau lu dipaksa makan daging lab yang hak patennya dimiliki oleh 1 atau 2 korporat teknologi, mereka punya kendali penuh atas metabolisme lu. Inilah strategi techno-food dictatorship. Lu bakal lihat kebijakan yang sengaja bikin harga daging asli jadi barang mewah yang cuma bisa dinikmati elit. Sementara rakyat jelata kayak kita disuruh makan burger kedelai rekayasa atau sosis berbahan dasar larva yang dibungkus pakai narasi pahlawan iklim. Mereka pengen mutus hubungan manusia dengan alam. Mereka pengen makanan kita nggak lagi berasal dari tanah dan sinar matahari, tapi dari pabrik dan pipa-pipa kimia yang bisa dimatikan atau dinyalakan lewat sistem digital. Lu bisa bayangin nggak kalau suatu saat nanti akses lu ke makanan sehat bisa diputus cuma karena skor kredit sosial lu rendah atau karena lu terlalu kritis di media sosial? Makanan bukan lagi hak dasar, tapi hadiah dari sistem bagi mereka yang patuh. Ini adalah bentuk kontrol total yang paling intim. Karena sistem gak cuma ngatur pergerakan lu, tapi mereka ngatur apa yang jadi bahan penyusun sel-sel tubuh lu. Jangan salah sangka, gua nggak anti kemajuan teknologi. Tapi lu harus tanya, siapa yang pegang saklarnya? Begitu kita setuju kalau daging asli itu ilegal dan beralih total ke protein buatan pabrik, kita secara sukarela nyerahin kunci gudang makanan kita ke tangan segelintir miliarder teknologi yang nggak pernah ngerasain susahnya nyangkul di sawah. Mereka pengen nyiptain manusia yang terstandarisasi, manusia yang energinya pas-pasan, yang pikirannya mudah dikelola, dan yang selamanya ketergantungan pada suplai nutrisi buatan mereka. Agenda 2030 ini bukan soal keberlanjutan hidup manusia, tapi soal keberlanjutan kekuasaan mereka atas perut lu. Lu lagi digiring masuk ke dalam simulasi, di mana lu bakal makan apa yang mereka suruh di jam yang mereka tentukan dengan harga yang mereka mau. Pertanyaannya sekarang, apa lu mau diem aja pas mereka mulai ganti piring makan lu dengan sampah laboratorium berlabel ramah lingkungan? Lalu, apa kita cuma bisa pasrah nunggu sistem mutusin apa yang boleh kita makan? Enggak bro, perlawanan sejati itu dimulai dari apa yang lu taruh di atas piring lu hari ini. Langkah pertama dalam playbook kemandirian ini adalah putus rantai candu makanan olahan. Lu harus mulai sadar kalau setiap kali lu beli makanan instan yang penuh kimia, lu lagi ngasih peluru ke orang-orang yang pengen lu tetap sakit dan tergantung. Mulailah balik ke real food.
Cari petani lokal, beli langsung dari pasar tradisional, dan dukung orang-orang yang masih mau kotor-kotoran di sawah, tanpa dikontrol korporat. Dengan lu beli langsung dari petani, lu lagi ngebantu mereka buat tetap bertahan dan gak jual lahan mereka ke spekulan. Lu adalah investor bagi kedaulatan pangan bangsa lu sendiri setiap kali lu milih bahan makanan yang jujur dan alami. Langkah kedua, bangun lumbung mini di rumah lu. Gua nggak bilang lu harus jadi petani full-time, tapi di zaman sekarang, punya kemampuan buat nanam makanan sendiri itu adalah skill bertahan hidup yang lebih berharga daripada sertifikat trading lu. Manfaatin lahan sempit, pakai sistem hidroponik, atau minimal tanam bumbu dapur dan sayuran di pot-pot kecil. Lu harus punya cadangan kedaulatan di rumah. Pas sistem mulai mainin harga atau mutus distribusi, lu nggak bakal panik. Karena lu punya akses langsung ke sumber nutrisi lu sendiri. Lu harus mulai belajar tentang benih alami yang bisa disimpan, bukan benih hibrida sekali pakai. Jadilah kolektor benih, jadilah penjaga kehidupan. Begitu lu bisa produksi 1 butir telur atau 1 ikat sawi sendiri, lu udah secara resmi mengurangi kekuasaan sistem atas hidup lu sebanyak 1%. Dan kalau jutaan orang lakuin hal yang sama, sistem itu bakal rontok dengan sendirinya. Terakhir, lu harus nerapin yang namanya literasi nutrisi ekstrim. Jangan percaya sama label warna-warni di supermarket. Baca bahan bakunya. Kalau lu yang bisa ngeja nama bahannya, jangan masukin ke tubuh lu. Tubuh lu adalah aset paling berharga buat lu berjuang. Jangan biarin mereka ngerusaknya lewat makanan murah. Mulailah bangun komunitas pangan lokal. Barter hasil kebun lu sama tetangga. Bangun jaringan solidaritas yang gak butuh aplikasi atau perantara bank. Perlawanan paling mematikan bagi sistem monopoli adalah manusia-manusia yang bisa kenyang tanpa harus ngemis ke jaringan distribusi mereka. Ambil balik kedaulatan piring lu, ambil balik kesehatan lu, dan ambil balik masa depan lu. Karena bangsa yang gak bisa ngasih makan dirinya sendiri, gak akan pernah benar-benar merdeka. Saatnya kita bangun kemandirian. Perang ini gak pakai suara ledakan, tapi efeknya kerasa sampai ke sel-sel tubuh lu. Lu mau tetap jadi konsumen yang patuh nunggu jatah dari korporat? Atau lu mau mulai jadi manusia merdeka yang tahu persis apa yang masuk ke perutnya? Masa depan bukan soal siapa yang punya teknologi paling canggih, tapi soal siapa yang masih punya tanah dan benih. Share video ini ke orang-orang yang lu peduliin sebelum mereka lupa rasa makanan yang benar-benar nyata. Komen di bawah kalau lu udah siap buat mulai berontak lewat piring makan lu. Gua tunggu aksinya, kita gas!